Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ivit Emelda, salah satu calon guru penggerak angkatan ke-11 asal SMK Negeri 1, Kota Jambi. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan hakikat pendidikan adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak sehingga membentuknya menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Nah, berikut ini saya akan menyampaikan pengalaman pembelajaran saya sebelum saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru. Saya masih menggunakan metode pembelajaran yang klasik, di mana pembelajaran masih menempatkan peserta didik sebagai objek. Dan saya masih beranggapan bahwa guru adalah satu-satunya sumber pembelajaran, di mana gurulah yang menentukan tujuan pembelajaran, serta mengatur semua kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, dalam kegiatan aksi nyata ini, saya mulai belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang saya lakukan bersama fasilitator, pengajar praktik, dan instruktur yang hebat-hebat. Di sini saya betul-betul mendapatkan ilmu yang sangat berharga tentang konsep Ki Hajar Dewantara dan penerapannya pada proses pembelajaran. Dan saya juga berkesempatan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk berdiskusi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Sehingga saya tahu apa arti dari 3 konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani yang bisa saya terapkan saat proses pembelajaran di kelas. Berikut ini adalah persiapan-persiapan yang saya lakukan sebelum pembelajaran. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Untuk mengidentifikasi permasalahan peserta didik ini, saya terkadang berbincang-bincang dengan kepala sekolah untuk mencari solusinya. Selain itu, saya juga sering melakukan kegiatan berdiskusi dengan teman sejawat saya untuk berbagi pengalaman saat proses pembelajaran. Setelah permasalahan-permasalahan peserta didik teridentifikasi, maka saya bersiap-siap merancang perangkat pembelajaran, tentunya perangkat pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik saat pembelajaran. Pada proses ini, yang saya persiapkan adalah beberapa perangkat ajar yang dibutuhkan oleh peserta didik, seperti modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran yang menarik, dan asesmen pembelajaran. Nah, disinilah saya memulai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya memberikan kebebasan kepada peserta didik sesuai dengan minat dan bakat yang mereka punyai. Tetapi saya tidak melepasnya begitu saja. Saya tetap memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik jika terjadi kendala atau permasalahan saat proses pembelajaran di kelas. Saya juga selalu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada peserta didik atas capaian atau karya yang diperoleh oleh peserta didik. Sehingga peserta didik akan merasa bangga dengan dirinya sendiri dan hasil capaian pembelajarannya serta hasil karyanya sendiri. Pada saat pembelajaran, tentunya saya sering juga menemukan tantangan-tantangan di kelas. Nah, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam menemukan tantangan yang saya hadapi saat proses pembelajaran. Tantangan yang pertama adalah kurangnya komunikasi antara saya sebagai guru dan peserta didik. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu dan tempat.
Tantangan yang kedua adalah kurangnya partisipasi peserta didik saat proses pembelajaran. Pada bagian inilah tantangan yang tersulit bagi saya. Tantangan yang ketiga adalah kurangnya kolaborasi antara peserta didik. Pada bagian ini masih dijumpai beberapa peserta didik yang enggan berkolaborasi bersama teman-temannya. Biasanya ini sering terjadi pada saat pembelajaran berbasis proyek. Sebagian peserta didik enggan berkolaborasi bersama teman-temannya dalam menghasilkan sebuah karya. Untuk itu, solusi yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan memilih pembelajaran berstrategi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan melakukan pendekatan kepada peserta didik. Karena setiap peserta didik memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dan solusi yang kedua yang saya ambil adalah saya mengelompokkan peserta didik secara homogen. Saya akan mengelompokkan peserta didik berdasarkan beberapa hal. Misalnya berdasarkan latar belakang sosial, jenis kelamin, gaya belajar di kelas, dan lain sebagainya. Harapan saya dengan solusi-solusi ini, maka tantangan-tantangan yang saya hadapi saat pembelajaran di kelas akan teratasi dengan baik. Demikianlah pengalaman yang saya dapat setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.